Tarik napas panjang dulu. Sebelum webinar dimulai, kita harus refleksi ya kan di siang hari yang cerah ini, tapi nggak panas karena ada saya. Saya menghangatkan, saya nggak bikin panas. Oke, sekarang kita tarik napas dulu. Walaupun kalian off cam nggak apa-apa. Saya tahu kalian pasti mengikuti saya. Tarik napas. Ini biar narasumbernya juga nggak deg-degan kan. Oke, kita start dari sekarang ya. Oke, halo semuanya, selamat siang. Selamat siang buat Pak Dani selaku dosen mata kuliah public speaking ya kan. Dan teman-temanku tersayang sebagai audiens yang sangat saya cintai ya kan. Walaupun siang-siang terik ini panas ya kan. Di siang hari yang terik ini tapi hangat tentunya karena ada saya. Kita bakal mendengarkan webinar. Ya kan, webinar ini tuh mengangkat tema tentang halnya itu yang enggak berat-berat banget gitu kan. Karena kalau berat-berat banget nanti kita semua pusing, ya kan? Kita akan mengangkat tema yang bentar, suara saya agak serak ini kenapa ini? Oke, udah balik ya pemirsa. Oke, webinar ini mengangkat tema tentang hal yang kita lewati selama beberapa lama ini. Lama sih, nggak bentar ya kan? Kalian tahu nggak kira-kira apa? Tahu lah kan ada tulisannya di depan, ya kan? Jadi kita akan mengangkat tema tentang online school, better or worse. Ya udah kira-kira 2 tahun lah ya kita lewatin. Oke, silahkan dilanjut slide-nya, temanku tercinta. Nah, ini ada speaker kita, bukan pengeras suara, tapi pembicara ya, maksudnya speaker di sini. Oke, narasumber pertama, ada Natasha Emily. Dilihat dari wajah-wajahnya ini sangat terampil dan cakap untuk membawakan materi. Silakan Natasha Emily, perkenalkan diri. Halo, selamat siang semuanya. Oh, Saya Natasha. Terima kasih kepada kesempatannya. Kembali kepada Alivio. Terima kasih. oke, kembali kepada saya dibalikin ya. Oh, mukanya sudah cerah sekali siap membawakan materi sepertinya. Oke, narasumber kedua juga tidak kalah cantik dan hebat sepertinya ya. Ada Yosa Widya Citra. Boleh kita sambut Yosa Widya Citra. Silakan perkenalkan diri. Halo, selamat siang Pak Dani dan teman-teman semua. Saya Yosa Widya Citra sebagai narasumber 2. Kembali ke Oh, moderator. oke, terima kasih ya. Sangat tegas, bijaksana, dan tentunya cantik ya kedua narasumber kita ini. Dan yang terakhir ada moderator atau MC, tidak lain tidak bukan yang paling ganteng di sini siapa lagi kalau bukan saya, Alivio Raffi Putra. Salam kenal semuanya. Saya sebagai moderator hari ini akan membawakan webinar dengan relax ya, karena kita tidak boleh tegang-tegang. Oke, boleh dilanjut. Oke, kita mulai dari latar belakang. Akan saya persilahkan kepada narasumber pertama untuk memberikan materinya, ya kan? Jadi kalian semua harus siap mendengarkan agar kalian paham dan kalian bisa bertanya nanti jika ingin bertanya. Oke, silakan narasumber pertama. Baik, terima kasih Alivio. Baik, saya akan mulai dari latar belakang kami. Nah, seperti yang kita udah ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini juga belum habis-habis ya kan, masih melanda dunia dan tentunya ini berdampak kepada semua sektor kehidupan. Dan terutama bagi kita para pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen, nggak lain nggak bukan dunia pendidikan. Sehingga kita terpaksa harus bergeser, di mana kita dulu bisa bertemu di kampus, sekarang kita hanya bertemu tatap layar ya teman-teman. Nah, karena keadaan demikian, maka kita harus menggunakan jaringan internet yang kita harus paksakan, harus bisa digunakan selama berjam-jam, dan juga kita harus menyiapkan mentalitas untuk menerima semua materi. Tentu saja kita merasakan suka dan dukanya, namun kita harus tetap menjalani selagi kita masih hidup ya kan teman-teman. Nah, mulai dari sini, saya mengutip dari artikel tempo.com, pembicaraan Bapak Mendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dalam rapat Komisi 10 DPR RI pada tanggal 23 Agustus 2021 yang lalu, bahwa ia berkata, ini sudah terlalu lama kondisi psikologis dan cognitive learning loss anak-anak kita sudah terlalu kritis. Kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, semenjak itu mulailah adanya desas-desus, nggak lain nggak bukan, mengenai hybrid learning. Nah, selanjutnya kami inisiatif melaksanakan polling sedikit nih di Instagram kami, di mana kita bisa lihat sendiri pertanyaan mengenai, misalkan semester depan akan diadakan kelas hybrid, apakah kalian akan mengikuti kelas hybrid atau stay online? Nah, di sini bedanya tipis sekali ya teman-teman, hanya 18% nih bedanya, di mana 23 peserta mengatakan hybrid lah, dan sisanya lagi
33 orang lagi online aja deh. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kontroversi ini? Kira-kira apa sih yang membuat orang-orang ini masih ingin melaksanakan kuliah online, padahal udah ada pilihan untuk hybrid loh. Nah, oleh karena itu, kami di sini hadir untuk membicarakan tentang pros and cons, atau bisa dikatakan juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya. Nah, di sini ada artikel yang dituliskan oleh Bapak Beni Adriasin dari Universitas Andalas. Ia mengatakan bahwa ada 3 keuntungan nih dari kuliah online. Yang pertama, mengenai hemat biaya untuk transportasi. Ya, tentunya jelas ya teman-teman, kita nggak usah pergi, kita nggak perlu naik MRT, nggak perlu naik Gojek, sehingga pastinya itu mengurangi biaya pengeluarannya. Kita cukup dengan menyalakan laptop kita, dan biayanya itu cukup disediakan hanya untuk jaringan internet yang stabil ya teman-teman, jadi cukup terkendali. Nah, kemudian mengenai hemat waktu dan tenaga, ya tentu saja kita tidak perlu menghabiskan waktu yang lama dalam perjalanan maupun pergi maupun pulang. Cukup kita menyalakan laptop, cuci muka, dan kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian yang ketiga, ia mengatakan lebih santai dan terhindar dari bising. Ya, tentu saja kita sudah merasakan kuliah, kita menjalani dari rumah masing-masing, baik itu kita berada di rumah, kondisinya mau panas tanpa AC, mau dingin dengan AC, sekalipun mungkin teman-teman udah pernah merasakan kuliah sambil rebahan ya teman-teman. Tapi ya lebih baik jangan dilakukan ya teman-teman, ntar ketiduran. Nah, kemudian gak kalah penting juga ada beberapa kelebihan online school menurut kita sendiri. Yang pertama, hati jadi lebih tenang bagi para introvert. Saya sendiri sebagai seorang introvert merasakan lebih nyaman melaksanakan kuliah online karena ya kita bisa katakan kita tidak usah bertatap muka secara langsung, secara fisik. Jadi tuh nggak banyak yang ngeliatin kita gitu loh. Jadi tensionnya berkurang sedikit. Oke, kemudian pembelajaran lebih terjangkau. Tentunya, saya tahu pasti kita di sini tidak semuanya ada di dalam kota. Bahkan ada yang di luar pulau, atau sekalipun mungkin ada yang ada di luar negeri mengikuti kuliah ini. Nah, sehingga online school ini menjadi lebih terjangkau. Dimanapun kita berada, selagi internet masih stabil, semuanya pasti aman terkendali ya teman-teman. Dan yang terakhir, kita tidak perlu khawatir lagi nih telat datang. Nah, di sini mungkin banyak ya teman-teman yang merasakan kayak telat datang ke sekolah, telat datang kampus gitu. Nah, tapi kita tidak usah khawatir sekarang. Kita cukup nyalain alarm, nyalain laptop, selesai. Kita sudah bisa hadir ke dalam pembelajaran di hari itu juga. Jadi itulah kelebihan dari online school menurut kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber utama Natasha Emily yang dengan cakap ya kan berhasil membawakan materinya kan. Memang sangat bertalenta ya narasumber pertama ini. Oke, setelah kita mendengar latar belakang, kelebihan, kita akan melanjutkan webinar ini. Nggak selesai sampai sini dong, karena masih ada narasumber kedua yang cantik juga. Oke, boleh kita sambut narasumber kedua kita, yaitu Yosa Widya Citra. Silakan, Yosa. Oke, terima kasih Vio. Sekarang kita membahas ke topik 2, yaitu kekurangan online school. Meluasnya penyebaran virus corona di berbagai negara memaksa kita untuk melihat realitas dunia yang terus berubah. Kita bisa melihat bagaimana bidang teknologi, bidang ekonomi, politik, dan pendidikan berubah di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan ini memaksa kita untuk bersiap, bereaksi dengan sikap dan tindakan sambil selalu mempelajari hal-hal baru. Indonesia tidak sendirian dalam mencari solusi untuk memastikan siswa terus belajar dan menggunakan hak mereka atas pendidikan. Hingga 1 April 2020, UNESCO telah mengidentifikasi setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 juta diantaranya merupakan negara kita, Indonesia. Di Indonesia, survei cepat belajar dari rumah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 45 juta anak sekolah telah memperoleh manfaat dari pendidikan jarak jauh secara online dan offline selama penutupan masa studi. Next slide. Namun, beberapa tantangan tetap ada, yaitu yang pertama kesenjangan teknologi antara sekolah di kota-kota besar dan daerah pedesaan, yang kedua keterbatasan kapasitas guru untuk menggunakan aplikasi pembelajaran,
Ketiga, terbatasnya upaya untuk menggunakan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, hubungan antara guru, siswa, dan orang tua di pembelajaran belum terintegrasi. Yang kelima, 35% siswa yang disurvei mengalami koneksi internet buruk. Yang keenam, survei juga menunjukkan bahwa 73% sebagian besar anak penyandang disabilitas mengalami kesulitan belajar di rumah. Yang ketujuh, tantangan terbesar adalah kurangnya fokus. Dan yang kedelapan, lingkungan belajar yang tidak mendukung dan gangguan dari anggota keluarga lainnya. Next slide. Menurut statistik Kesejahteraan Indonesia tahun 2019, rata-rata kurang dari 15% anak di pedesaan memiliki komputer atau laptop untuk mengakses internet di rumah. Bahkan di perkotaan, angka ini meningkat menjadi 25%. Sebagai ujung tombak lembaga pendidikan tingkat terendah, kepala sekolah dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan sekolah untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Pendidik terkejut melihat betapa cepatnya mereka harus mengubah sistem, program, dan proses pembelajaran, hingga siswa bisa dikatakan gagap karena diberi banyak pekerjaan rumah selama belajar. Sementara itu, orang tua siswa merasa stres saat mendampingi proses pembelajaran dengan latihan, selain harus memikirkan kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya di tengah krisis. Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, kembali ke moderator. Oke, terima kasih narasumber kedua atas materi yang dipaparkan. Karena kita sudah mendengar mulai dari latar belakang, kelebihan, kekurangan dari online school, saya pikir para audiens ini ingin melontarkan pertanyaan mungkin ya kepada narasumber ini. Jadi akan saya berikan waktu untuk audiens untuk bertanya. Caranya seperti apa? Mudah. Yaitu pencet raise hand, habis itu langsung on cam, langsung on mic, langsung perkenalkan diri. Oke, itu peraturannya kalau mau bertanya. Oke guys? Oke, silakan audiens yang ingin bertanya. Ini sepi banget, nggak pada tidur kan teman-temanku tercinta? Nggak apa-apa, siang-siang ini wajar ngantuk ya, tapi harus fresh. Ini ada orang cantik, orang ganteng di sini, masa ngantuk, kecewa saya. Oke teman-temanku, oh ini terlalu semangat mendengarkan, jadi ternyata nggak perlu nanya lagi mungkin ya. Nggak, saya orangnya sabar, jadi saya akan menunggu sebagai moderator. Ini Fartin ini rutin memberikan emoticon. Apakah Fartin ini ingin bertanya? Ini Fartin ini sangat rutin ya. Kayaknya hobinya memberi emoticon ya teman-teman. Nggak apa-apa Fartin, terima kasih. Saya apresiasi. Oke, dikasih lagi emoticon ya. Salam. Bapak saya orang sabar. Ini saya baru nunggu sekitar 30 detikan gitu kan. Oh, ada yang bertanya lewat chat. Ini tidak mau memperkenalkan diri. Tidak ingin memperkenalkan diri. Kan typo. Tidak ingin memperkenalkan diri. Teman-temanku ini yang bertanya. Boleh kalau mau kenalan. Oke, boleh. Kenalan dong. Kita mau kenalan. Ya, halo semuanya, nama gue Shane Farel, mau bertanya. Kalau menurut kalian kan tadi dilihat dari sisi yang berlawanan banget ya antara online dan offline. Tapi Betul. gimana sih pendapat kalian menurut kalian gitu pembelajaran hybrid itu gabungan antara online dan offline itu efektif nggak untuk dilakukan? Gitu, thank you semua. Oke, terima kasih Shane Farel. Boleh dari narasumber kita, kedua narasumber hebat ini, apakah ingin langsung menjawab? Oke, mungkin boleh saya awalkan terlebih dahulu ya. Oke, Sebelumnya terima kasih Shane sudah bertanya. Kalau menurut pendapat saya pribadi sebagai mahasiswi sendiri, saya mengatakan bahwa hybrid learning ini menurut saya cukup efektif karena itu memberikan option terbuka kepada mahasiswa, apakah mereka ingin mengikuti secara offline maupun online. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, sehingga mereka boleh memilih sendiri. Dan mereka juga tentunya bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Tentunya untuk mereka yang memilih untuk offline learning atau datang ke kampus, diharapkan mereka bisa mengikuti secara maksimal.
Dan tentunya kita tidak lupa tetap harus menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan itu juga penting, dan tidak lupa juga untuk teman-teman kita yang masih kuliah secara online itu tetap harus diberikan perhatian yang sama. Jadi semua pendidikan itu, semua ilmu bisa diserap dengan baik oleh kedua belah pihak, baik yang online maupun yang offline. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Natasha. Bagaimana untuk Ananda Shane? Apakah sudah cukup menjawab? Udah banget. Thank you banget buat Oke, jawabannya tadi, Natasha. udah banget ya narasumber pertama katanya memang mantap. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya saya cukupkan. Apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Karena mengingat adanya waktu, ya kan? Karena waktu adalah apa? Waktu adalah uang. Enggak, salah. Oke, karena sudah yang bertanya hanya satu, jadi akan saya tutup sesi tanya jawabnya. Boleh dilanjutkan. Nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulan, karena kan nggak hanya narasumber yang berbicara ya, karena ada moderator sini. Saya akan menyimpulkan dari webinar yang sudah kita laksanakan tadi. Oke, kesimpulan yang saya dapat adalah, jadi setelah kita menjalani sekitar 2 tahun dengan sangat seru ya, yaitu online school atau masa virtual ini, ya kan, online school ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya nggak sih? Di mana masing-masing pribadi itu juga punya apa ya, asumsi yang berbeda juga soal online school. Tentunya banyak hal positif yang bisa diambil, namun juga ada hal negatif yang muncul ketika kita menjalani online school ini, ya kan? Nah, oleh karena itu, hal yang bisa kita lakukan itu adalah menjalaninya dengan sepenuh hati dan juga sesuai dengan kewajiban kita. Tentu karena kita seorang pelajar, jadi kita harus belajar selama online school gitu kan. Belajarnya kalau bisa sampai ke negeri Cina, ya kan? Kalau kejauhan nggak usah, nanti mahal tiketnya. Nah, jadi intinya kita tuh harus menyikapi online school ini tuh dengan penuh sukacita apapun yang terjadi. Jadi kita harus semangat terus, oke? Nah, itu kesimpulan yang saya dapatkan. Oleh karena itu, karena sudah selesai saya memberikan kesimpulan, saya akan mengucapkan terima kasih pertama untuk kedua narasumber cantik kita, yang kedua untuk para audiens yang dengan setia menunggu dan dengan setia mendengarkan webinar kita yang sangat seru dan materinya nggak berat kan. Nah, jadi saya akan mengucapkan terima kasih kembali untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika dari narasumber dan dari moderator ada salah kata, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Siapa tahu kita benar-benar melaksanakan webinar yang sangat oke, gitu kan? Dengan moderatornya saya atau narasumbernya teman-teman berdua ini, ya kan? Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan semangat menjalani online school-nya. Terima kasih. Dadah, selamat siang.